Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu pembahasan kitab adab talibil ilmi. Dan di kesempatan ini kita memasuki poin yang kedua dari pembahasan ad-du'a. Halaman yang ke-27. Betul, Ustaz. Qala al-mu'allif hafidhahullah. Yang kedua, seorang penuntut ilmu mesti su'alullahi al-hidayata was-sadad, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan as-sadad. As-sadad yaitu sesuai dengan kebenaran, sesuatu yang isabatul haq, yang sesuai dengan kebenaran, wal istiqamatu 'alaiha, dan istiqomah di atas ketepatan di atas kebenaran tersebut. Itu adalah as-sadad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan as-sadad huwa isabatul haqqi wal istiqamatu 'alaiha, yaitu isabatul haq, tepat dengan kebenaran, wal istiqamatu 'alaiha, dan istiqamah di atas kebenaran. Memohon hidayah kepada Allah, su'alul hidayah, memohon hidayah kepada Allah, yaitu 3 hidayah: hidayah ilmu, hidayah amal, dan hidayah sabat alal ilmi wal amal, teguh di atas ilmu dan amal, hidayah istiqamah. Karena seorang penuntut ilmu mesti berupaya untuk senantiasa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyalakan lampunya supaya terang. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apa kata Nabi? Qul, katakan oleh kamu ya Ali. Jadi Ali diperintahkan supaya membaca doa ini. Allahumma hdini, ya Allah, tunjukilah aku. Wasaddidni, ya Allah,
luruskanlah aku, wadhkur bil huda hidayataka at-tariqa, dan sebutlah dengan petunjuk kepada hidayahmu, yakni hidayahmu at-tariqa, kepada jalan. Kemudian wassadadi, dan ingatlah dengan petunjuk hidayataka, yang menunjuki kamu at-tariqa, kepada jalan. Wassadadi, sadada sahmi, dan ingatlah kepada lurusnya as-sahmi, yaitu anak panah. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Pertama, bahwa hadis Ali bin Abi Thalib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dijelaskan oleh para ulama ketika menerangkan tentang hadis ini, bahwa doa yang Rasul ajarkan kepada Ali, wa huwa du'aun mubarak, dia adalah doa yang diberkahi, yatadammanu ahammal matalib, yang memuat ahammal matalib, yakni memuat tuntutan yang paling penting. Di sini memuat ahamal matalib, yakni maksudnya memuat tuntutan yang paling penting. Begitu. Dijelaskan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini juga terdapat di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yakni seorang penuntut ilmu hendaklah berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku. Wasadidni, yakni ya Allah berikanlah aku taufik. Di sini sadidni, wa makna sadidni diterangkan dalam kitab Sahih Muslim, yakni waffiqni, ya Allah berikanlah aku taufik, waj'alni muntasiban fi jami'i umuri mustaqiman. Begitu. Apa katanya? Dan jadikanlah aku muntasiban, orang yang mendapatkan bagian fi jami'i umuri, pada semua urusanku, mustaqiman, sebagai orang yang istiqomah. Kenapa? Karena wa aslu sadad, asal makna as-sadad adalah al-istiqomatu, istiqomah, wal qasdu, dan sikap pertengahan fil umur, dalam berbagai macam urusan. Tadi sudah saya terangkan kata-kata as-sadad. Kata-kata as-sadad itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, makna as-sadad yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, as-sadad adalah isobatul haq,
sesuai dengan kebenaran, tepat sesuai dengan kebenaran, wal istiqomatu 'alaiha, dan istiqomah di atas ketepatan, di atas kebenaran. Itu namanya sadad. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang juga ditulis oleh Imam Nawawi, kata sadidni ditafsirkan dengan wafiqni, ya Allah berikanlah aku taufik, waj'alni, dan jadikanlah aku muntasiban fi jami'i umuri mustaqiman, orang yang mendapatkan bagian pada seluruh urusanku, mustaqiman, yang istiqomah. Jadi kata-kata sadidni diterangkan oleh pensarah hadis, yakni wafiqni, berikan aku taufik. Maka apabila maksudnya adalah itu, berarti Allahumma hdini itu adalah hidayatul ilmu, hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Kata-kata wasadidni itu adalah hidayatul amal, hidayah amal. Bahkan wasadidni lebih dari sekedar hidayatul amal, bahkan hidayatul amal wal istiqomah, hidayah amal dan istiqomah. Karena ditafsirkannya wafiqni, ya Allah berikan aku taufik, ini hidayah amal. Waj'alni muntasiban fi jami'i umuri mustaqiman, dan jadikanlah aku orang yang mendapatkan bagian pada seluruh urusanku, dan jadikanlah aku menjadi orang yang istiqomah. Artinya aku jangan sampai menjadi orang yang tidak mendapatkan bagian dari urusanku. Aku ingin setiap urusanku tercapai. Aku ingin menjadi orang yang istiqomah. Ini doa sangat bagus bagi para penuntut ilmu. Allahumma hdini wasadidni. Kemudian wadkur bil huda hidayataka at-tariqah. Dan ingatkanlah dengan petunjuk tersebut, hidayataka, kepada hidayahmu, kepada petunjukmu, at-tariqah, kepada jalan tersebut. Disebutkan oleh Imam Nawawi, wa amal huda huna fahu ar-rasyad. Huda di sini adalah ar-rasyad, artinya kebenaran. Ar-rasyad artinya kebenaran. Apa maksudnya? Ya Allah, ingatkanlah dengan kebenaran tersebut kepada hidayahmu, kepada petunjukmu, at-tariqah, kepada jalan. Artinya ingatkanlah terus kepada jalan yang berada di atas hidayahmu. Adapun makna udkur bil huda hidayataka at-tariqah, kemudian wassadadi, sadada sahmi. Jadi dengan al-huda, dengan hidayah ilmu, minta diingatkan supaya hidayah tersebut dapat menunjuki kepada jalan, dan juga dengan keistiqomahan, ya, maka mengingatkan kepada sadada sahmi, seperti istiqomahnya atau lurusnya anak panah. Maknanya adalah tadzakkar dalika, engkau ingatkan, yakni tadhkuru dalika, engkau ingat fi hali du'aika, yaitu dalam keadaan seruanmu, bihadaini al-abdain, yaitu dengan dua lafaz tersebut. Li'anna hadiyat tariq la yajigu an, karena sesungguhnya orang yang menunjukkan jalan tidak akan pernah tersesat darinya. Wa musaddida sahmi, dan orang yang yaitu meluruskan anak panah, yahrisu ala taqwimihi,
dia akan senantiasa berupaya untuk meluruskannya. Wala yastaqimu ramyuhu, dan panahnya tidak akan pernah lurus, ya, hatta yuqawwimahu, sampai dia meluruskannya. Wa kadza ad-da'i, demikian pula seorang yang berdakwah, dan bagi an yahrisa ala tasdidi ilmihi, dia akan berusaha untuk senantiasa, ya, yakni meluruskan ilmunya dan istiqomah di atas ilmunya. Wa tasdidihi ilmihi wa taqwimihi, kemudian walujumihi as-sunnah, dan menetapi jalan sunnah. Maka dikatakan bahwa apa maksudnya? Liyatadzakkara bihadza labdu as-sadad wal huda. Tujuannya adalah supaya dia tidak pernah supaya dia senantiasa ingat dengan lafaz as-sadad dan al-huda. Li an yansahu, supaya tidak pernah lupa. Ini adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Qulillahumma, ya, qul, katakanlah, Allahumma hdini, ya Allah, berikan aku petunjuk, wasaddidni, ya Allah, berikan aku taufik, wadkur, dan ingatkanlah, bil huda, dengan petunjuk tersebut, hidayataka, kepada hidayahmu, at-tariqa, yakni kepada petunjukmu, at-tariqa, kepada jalan, yakni engkau menunjuki kepada jalan. Kemudian wassadadi, dan dengan as-sadad, yakni dengan keistiqomahan, sadada sahmi, maka ingatkanlah kepada sadada sahmi, kepada lurusnya anak panah. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ini doa yang sangat bagus yang mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa mendapatkan al-huda was-sadad. Al-huda artinya petunjuk, petunjuk ilmu, hidayah ilmu. As-sadad adalah, yakni maknanya taufik, taufik, supaya kita berada di atas, ya, di atas, supaya kita dimudahkan dalam beramal soleh, dan juga supaya kita istiqomah di atas, ya, amal soleh. Allahumma hdini wasaddidni wadkur bil huda hidayataka at-tariqa wassadadi sadada sahmi. Coba diulangi, dibaca sama-sama supaya hafal. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni wadkur bil huda hidayatakat tariqa, hidayatakat tariqa wassadadi sadada sahmi. Allahumma hdini wasaddidni wadkur bil huda hidayatakat tariqa wassadadi sadada sahmi. Ya, sok sama-sama. Kalau tidak seragam berarti lupa. Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Sok sama-sama. Wadkur bil huda hidayatakat tariqa, wadkur bil huda hidayatakat tariqa. Allahumma hdini wasaddidni wadkur bil huda hidayatakat tariqa. Sok sama-sama. Baik, berikutnya wassadadi, sadada sahmi. Ulangi lagi, wassadadi, sadada sahmi. Allahumma hdini wasaddidni wadkur bil huda hidayatakat tariqa wassadadi sadada sahmi.
Sok sama-sama dari awal. Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi lagi, doa ini yakni kita minta mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Dan yang keduanya kita meminta as-sadad. Apa itu as-sadad? Yakni istiqomah. As-sadad adalah taufik. As-sadad adalah istiqomah. Istiqomah di atas kebenaran. Maka tadi sudah saya terangkan bahwa ya sadadu sahmi maknanya adalah apa? Taqwimus sahmi. Meluruskan anak panah. Selanjutnya yang ketiga, ini bicara tentang doa ya. Yang pertama kita sebagai penuntut ilmu harus memohon kepada Allah ya tentang keikhlasan. Kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan orang yang senantiasa apa? Ikhlas. Udah kita baca kemarin. Allahumma ij'al amali sholihan. Ya Allah jadikanlah amalanku soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah jadikanlah amalanku yaitu ikhlas karena mencari wajahmu. Wala taj'ali ahadin fihi syai'an. Ya Allah janganlah engkau jadikan sesuatu bagi siapapun padanya. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Allahumma hdini yang tadi ya wasaddidni wadkur bil huda hidayataka tariqa wasadadi sadada sahmi. Yang ketiga, sebagai seorang penuntut ilmu, maka di antara doa yang diajarkan untuk para penuntut ilmu, doa yang ketiga, ad-du'a'u bil ilmi nafi wal amali shalih. Yaitu berdoa, meminta meminta bil ilmi nafi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Masih ingat perkataan Imam Syafi'i, laisal ilmu mahfudho, innamal ilmu manafa'a. Bukanlah ilmu apa yang telah dihafal, atau bukanlah ilmu karena banyaknya hafalan. Tetapi ya, innamal ilmu manafa'a. Ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang memberikan manfaat? Jawabnya, ilmu itu adalah apa yang memberikan manfaat. Maknanya adalah ilmu itu adalah apa yang berbuah menjadi amal soleh. Itu namanya ilmu. Maka ad-du'a'u bil ilmi nafi wal amali shalih, berdoa untuk ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh adalah sesuatu yang sangat penting. Fallahu subhanahu amara nabiyyahu sallallahu an yas'alahu ajiyadata minal ilmi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya supaya memberikan kepada dia tambahan dari ilmu. An yas'alahu ajiyadata minal ilmi. Apa itu? Yaitu apa yang Allah firmankan dalam Quran, waqul, katakanlah oleh kamu ya Muhammad, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku berikan aku tambahan berupa ilmu. Di sini sebutkan Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku berikanlah aku tambahan berupa ilmu. Rabbi zidni ilman. Ini kita bisa lihat dalam surah Thaha ayat 114. Ini adalah doa supaya mendapatkan tambahan ilmu. Coba sama-sama, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ulang lagi, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan berupa ilmu. Dan doa ini Allah firmankan dalam surah Thaha ayat 114. Bukan hanya di dalam surah Thaha saja. Bahkan juga Nabi kita yang mulia juga mengajarkan tentang doa yang hampir serupa. Apa itu? Yaitu Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Di sana Nabi kita yang mulia yakni mengajarkan doa ini. Rabbi zidni ilman ya warjukni fahman.
Wahai Rabbku, berikan aku tambahan berupa ilmu. Ya, dan berikan aku rezeki berupa apa? Berupa ilmu, berupa pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di sini sebutkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbku, berikan aku tambahan berupa ilmu dan berikan aku pemahaman, ya. Berikan aku rezeki berupa pemahaman. Selanjutnya yang keempat, di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia memperbanyak doa. Doa yang keempat adalah ad-du'a'u bi khairi dunya wal akhirah. Berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Saya ulangi, berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Qala Anasun radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, kata Anas bin Malik, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini doanya udah sangat terkenal. Ayo sama-sama. Allahumma, lanjutkan. Doanya sama-sama dong. Ulangi lagi. Baik, barakallahu fikum. Ini adalah doanya. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar. Seorang penuntut ilmu juga mesti berdoa dengan doa ini. Ini adalah doa yang sangat bermanfaat. Wa ghairu dzalika minal ad'iyah an-nabawiyyah al-jami'ah, dan yang lainnya dari doa-doa Nabi yang ya di dalamnya memuat segala sesuatu. Baik ya, kita ulangi lagi doa yang pertama, Allahumma ij'al amali sholihan. Ayo sama-sama. Allahumma ij'al amali sholihan. Ya Allah, jadikanlah amalku amal yang soleh. Allahumma ij'al amali sholihan waj'alhu liwajhika khalisa waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikanlah amalan tersebut ikhlas karena wajahmu. Waj'alhu liwajhika khalisan. Allahumma ij'al amali sholihan waj'alhu liwajhika khalisan. Allahumma ij'al amali sholihan waj'alhu liwajhika khalisan. Sok sama-sama. Masya Allah, barakallahu fikum. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan sesuatu apapun bagi siapapun padanya. Wala taj'al li ahadin
fihi syai'an wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma ij'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisa. Allahumma ij'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dari awal, Allahumma ij'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ulang lagi, Allahumma ij'al amali salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Baik ya. Ini adalah 4 doa yang tadi sudah kita bacakan dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Kenapa di dalam pembahasan ini, yakni pembahasan di paket yang kedua. Kita kemarin di paket yang pertama membahas tentang yakni 3 hal. Dan itu sudah kita bahas. Apa yang kita bahas? Yakni di pertemuan yang lalu kita sudah bahas 3 paket yang pertama. Pertama yaitu ikhlas. Yang kedua al-khaufu minar riya, takut dari berbuat riya. Yang ketiganya ittiba'un nabi, mengikuti sunnah Nabi. Seorang penuntut ilmu mesti ikhlas kalau ingin sukses. Seorang penuntut ilmu mesti takut dia terjatuh ke dalam riya. Yang ketiganya seorang penuntut ilmu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah paket yang pertama yang terdiri dari 3 poin. Sekarang paket yang kedua. Adapun paket yang kedua, yakni yang kita bahas dalam kesempatan ini terdiri dari beberapa poin, ya. Yaitu yang pertama ad-du'a, berdoa, dan tadi sudah kita bahas. Alhamdulillah. Ad-du'a, berdoa. Orang menuntut ilmu dia mesti berdoa, dan doanya tadi sudah dibekali dengan 4 doa. Jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai lupa. Doa yang pertama, doa yang kedua, doa yang ketiga, dan doa yang keempat. Masih banyak doa itu, masih banyak. Doa tentang ilmu masih banyak. Jadi kalau kita kumpulkan doa-doa khusus tentang ilmu sangat banyak. Ya, dan seorang penuntut ilmu ya harus senantiasa berdoa. Kalau pengen sukses, berdoa yang banyak. Yang kedua, nawafilul ibadat, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, qiyamul lail, tahajud, salat malam. Yang keempat, zikrullah, mengingat Allah. Yang kelima, at-taubat, bertobat. Yang keenam, al-istighfar. Nah, ada pun poin yang kedua, yaitu nawafilul ibadah. Seorang penuntut ilmu dia harus rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau pengen menjadi penuntut ilmu yang sukses, ketika dia sedang menuntut ilmu harus rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jangan tinggalkan kesempatan ibadah sebanyak-banyaknya. Pumpungan sekarang kita masih faragh, punya waktu luang. Jangan sampai kita menunggu apa? Menunggu sampai keadaannya ya menjadi sulit. Bisa tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, berapa banyak di antara ya beliau-beliau ini ya, yakni orang tua kita yang susah sekarang ibadah. Kenapa? Banyak kesibukan, banyak pikiran, banyak aktivitas, banyak masalah, banyak problem. Sementara kita yang masih muda-muda, belum banyak masalah, perkuat diri kita dengan banyak ibadah supaya menuntut ilmunya sukses. Orang yang menuntut ilmunya rajin, insyaallah ta'ala dia akan menjadi hamba Allah yang sukses. Nawafilul ibadah min asbabi mahabbatillahi lil abdi.
seorang penuntut ilmu kalau rajin ibadah sunnah, melaksanakan ibadah sunnah, itu akan menjadi sebab dia sebagai penuntut ilmu yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi SAW telah berkata dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Amalan yang paling dicintai adalah amalan fardu. Dan seorang hamba Allah yang terus-menerus melaksanakan amalan sunnah juga akan menjadi sebab dicintai oleh Allah. Barakallahu fikum. Jadi kita pengennya ya mencintai Allah apa dicintai Allah? Hah? Pengennya mana? Jawabnya dua-duanya. Kita mencintai Allah dan kita pun dicintai oleh. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih tinggi, mencintai Allah apa dicintai oleh Allah? Iya, kita mencintai Allah dengan kita dicintai oleh Allah, bakal lebih tinggi dicintai oleh Allah. Kalau hadis ini sahih, sebenarnya hadis ini bagus sekali. Sayangnya tidak sahih. Bahkan saya sudah cari asal usul hadis ini di berbagai macam literatur, tidak ada. Kecuali bukan hadis, tapi tertera di dalam kitab Durratun Nasihin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Masya Allah, ini golongan yang dirindukan oleh surga. Begitu. Antum pengen tahu nggak orang yang dirindukan oleh surga? Iya. Menurut hadis yang tidak jelas ini, hadisnya tidak jelas karena nggak ada riwayatnya. Sudah saya cari-cari, saya penasaran, pengen tahu di kitab apa ada riwayatnya. Ternyata di kitab-kitab tidak disebutkan riwayatnya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Apa itu? Yaitu 1, talil Quran, yakni orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Wa sha'imina fi Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Memang keterangan ini di dalam kitab Durratun Nasihin ketika menerangkan tentang saum Ramadan. Ya, sebenarnya maknanya bagus ya. Talil Quran, orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Quran itu adalah orang yang akan dicintai oleh surga, dirindukan oleh surga. Masya Allah. Itu para pembaca Quran dirindukan oleh surga. Talil Quran. Wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya juga dirindukan oleh surga. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan juga dirindukan oleh surga. Dan was-sha'imina fi Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya ulang lagi, hadis ini enggak diketahui riwayatnya. Seingat saya di dalam kitab Durratun Nasihin itu terdapat dalam kitab Majalisul Abror. Nama ininya, nama rujukannya. Karena Durratun Nasihin adalah merupakan nukilan dari berbagai macam kitab. Dalam kitab Majlisul Abror. Jadi rujukannya Majlisul Abror, tapi di sana tidak ada riwayatnya. Barakallahu fikum. Seorang penuntut ilmu, saya ulangi lagi, hendaklah rajin melaksanakan sholat sunnah. Ya, melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi Imam Bukhari, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian yang kedua, kenapa setiap penuntut ilmu mesti rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Kalau tadi penuntut ilmu yang demikian dia akan dicintai oleh Allah.
Maka hiasilah sepanjang perjalanan kita menuntut ilmu dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah beliau mampir di suatu masjid maka beliau akan mampir dan sholat di masjid. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu Ibnu Taimiyah, sholat tahiyatul masjid. Kemudian beliau berdoa, ya muallima Ibrahim allimni, wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Wahai dat yang mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, ajarkanlah aku ilmu. Wahai dat yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, berikan aku pemahaman. Itu doanya siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keduanya, tidakkah kita lihat bagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tidaklah sebuah hadis dari kitab Sahih Bukhari diletakkan dalam kitab Sahihnya, melainkan Imam Bukhari melaksanakan sholat 2 rakaat. Antum bisa bayangkan, kalau kitab Sahih Bukhari itu, yakni hadisnya 7.000 lebih, bahkan mendekati 8.000. Andai kata saja kita bulatkan 8.000 umpamanya, ya itu dengan diulang-ulang. Tapi kalau tanpa diulang-ulang 4.000. Anggap aja 4.000 dikali dengan 2 rakaat berarti berapa? Sudah 8.000 rakaat. Itu sholat yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari pada saat beliau meletakkan hadisnya. Setiap hadis yang beliau letakkan di dalam kitab sahihnya, itu beliau telah melaksanakan sholat 2 rakaat. Antum bisa bayangkan berapa banyak amal soleh yang dia lakukan. Artinya Imam Bukhari telah mengimbangi ilmu yang dia terima dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi para ulama zaman dahulu yang sekarang kitabnya terkenal itu, dulunya adalah orang-orang yang ahli dalam melaksanakan ibadah sunnah, rajin melaksanakan ibadah sunnah. Apalagi Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, beliau itu ketika sehat dan belum dihukum oleh 3 pemimpin Islam yang zalim, beliau satu harinya 300 rakaat sholatnya. Setelah dihukum, dicambuk dan sampai lemah fisiknya, maka beliau cuma sanggup 150 rakaat itu ketika lemah. Kalau lemahnya aja 150 rakaat, kira-kira dibandingkan dengan kuatnya kita berapa rakaat sehari? Ada 150? Berbeda jauh tentunya dengan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Yang kedua, an-nawafilu tajburu naqsul faraid. Ibadah sunnah dapat menutupi kekurangan ibadah wajib. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu. Yang pertama kali seorang hamba dihisab adalah solatnya. Fa in kana atammaha, maka apabila dia menyempurnakannya, kutibat lahu tamatan, maka dicatat baginya tamatan dengan sempurna. Saya ulangi, fa in kana atammaha, maka apabila dia menyempurnakannya, yaitu kutibat lahu tamatan, maka dicatat bagi dia tamatan dengan sempurna. Artinya apabila hamba tersebut menyempurnakan sholat yang 5 waktu itu, maka akan dicatat bagi dia sempurna. Wa illam yakun atammaha, apabila hamba tersebut tidak menyempurnakan sholatnya, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, unduru, lihatlah oleh kalian, wahai para malaikat, hal tajiduna li'abdi min tatawu'in, apakah hambaku mempunyai sholat sunnah apa tidak? Apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah apa tidak? Patukmilu biha paridotahu, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah, dengan ibadah sunnah yang dia lakukan, paridotahu, kepada ibadah fardunya yang mungkin bolong-bolong, yang mungkin kurang, yang mungkin ibadah fardunya masih banyak yang kurang. Itu ketika bicara sholat. Summa zakat kadalik, kemudian zakat juga seperti itu. Lihat zakat yang fardunya, apabila ada kurang, lihat dia sedekahnya bagaimana.
Tsumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalik, kemudian diambillah amalan-amalan berdasarkan semua itu. Barakallahu fikum. Seorang penuntut ilmu apabila dia ingin ilmunya sukses, maka dia harus apa? Dia harus berusaha untuk banyak melaksanakan ibadah sunnah. Salat dengan salat sunnahnya, saum dengan saum sunnahnya, zakat dengan zakat sunnahnya, zakat tatawwu, haji dengan haji sunnahnya, umrah dengan umrah sunnahnya, dan seterusnya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Jami'ul Masail, beliau mengatakan in qassara fi qada'il fawaid, apabila seorang hamba mengurangi, ya, qassara fi qada'il fawaid, yakni mengurangi di dalam menunaikan al-fawaid, yaitu perkara-perkara yang terluput, mungkin tidak sempat. Contoh umpamanya, kalau kita melaksanakan sholat qobliyah ketinggalan ba'diyah, terus kemudian qobliyahnya setelah ba'diyah lupa lagi umpamanya, maka fal yajtahid fil istiktsari minan nawafil, maka hendaklah bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, bersungguh-sungguh. Kenapa? Fa innahu yuhasabu biha yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan dihisab dengannya pada hari kiamat. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Jami'ul Masail. Artinya kita harus memiliki semangat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jangan lemah. Kita harus kuat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Memiliki semangat yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki semangat yang menggelora di dalam melaksanakan ibadah sunnah. Sebagaimana dua keterangan ini diterangkan, yang pertama ibadah sunnah menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah, dan yang keduanya ibadah sunnah dapat menutupi kekurangan ibadah yang wajib. Demikian saya kira cukup insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Thayyib, apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kan. Apa Sat? Mic-nya Sat? Depan. Iya. Udah,